Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniwil Albab dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2410304144. Pada kali ini, dalam matkul praktikum basis data, saya akan membuat database Tokoku. Yang pertama-tama, untuk membuat database, ketikkan script create database Tokoku, kemudian kita Ctrl Enter, kemudian use Tokoku untuk menggunakan database yang telah kita buat. Kemudian di sini kita akan membuat tabel member yang berisikan ID member, nama, dan tanggal lahir. Berikut ini script untuk mengisi pada tabel member. Di sini kita Ctrl Enter. Nah, untuk melihat apakah tadi tabel kita sudah terisi atau belum, ketikkan select from member. Kemudian di sini akan tampil yang telah kita input pada tabel tadi. Kemudian kita akan membuat tabel barang dengan mengetikkan create tabel barang yang berisikan ID barang, nama barang, harga, stok, dan merek. Jangan lupa untuk kita Ctrl Enter supaya eksekusi. Nah, kemudian kita inputkan pada tabel barang. Di sini terdapat kemeja, topi, tas, buku, dan sepatu. Kita Ctrl Enter. Nah, untuk melihat apakah sudah masuk atau belum, kita select from barang. Dapat kita lihat di sini yang kita inputkan tadi telah masuk ke dalam tabel. Kemudian setelah itu, sini kita akan membuat tabel karyawan yang berisikan ID karyawan, nama-nama, username, dan password. Kita Ctrl Enter. Seperti biasa, di sini kita juga akan memasukkan nama-nama beserta password pada tabel karyawan. Berikut ini adalah scriptnya. Kita Ctrl Enter untuk melihat apakah sudah masuk atau belum. Kita select from karyawan. Kemudian akan tampil yang telah kita inputkan tadi. Setelah itu, kita akan membuat tabel supplier yang berisikan ID supplier, nama supplier, dan alamat. Kita Ctrl Enter. Kemudian masukkan pada tabel supplier bagi berikut. Kita Ctrl Enter. Nah, untuk melihat seperti biasa, untuk melihat apakah sudah masuk ke dalam tabel atau belum, kita ketikkan select from supplier. Nah, karena di sini sudah tampil, kita tutup lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat tabel penjualan. Di sini tabel penjualan berisikan nomor nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, ID karyawan. Nah, di sini menggunakan beberapa kunci, ID member sebagai foreign key, ID barang juga sebagai foreign key, ID karyawan juga sebagai foreign key. Kita Ctrl Enter saja. Nah, masukkan beberapa inputan ke dalam tabel seperti berikut. Kita Ctrl Enter untuk melihat lagi apakah sudah masuk atau belum. Kita select from penjualan. Kita Ctrl Enter. Nah, karena di sini sudah masuk, kemudian kita tutup saja. Nah, kemudian kita akan membuat tabel pembelian yang berisikan ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Di sini juga menggunakan beberapa kunci, ID supplier sebagai foreign key, ID barang sebagai foreign key, dan ID karyawan sebagai foreign key.
kita Ctrl Enter. Ini kita akan masukkan beberapa inputan ke dalam tabel pembelian. Nofaktur pembelian 001 sebagai nofaktur, ID supplier 001, ID barang 111, dan seterusnya. Kita Ctrl Enter. Kemudian select from pembelian untuk melihat apakah yang kita input tadi sudah masuk atau belum. Nah, karena sudah masuk, kita tutup saja. Nah, berikut ini adalah script untuk menghitung total member dalam tabel member. Nah, kemudian yang di sini yaitu script untuk menampilkan nama barang dengan jumlah penjualan terbanyak. Jika kita eksekusi, akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat script untuk menghitung berapa kali setiap supplier melakukan transaksi pembelian. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, select sum jumlah barang as total barang dijual dari penjualan, yaitu untuk menampilkan total keseluruhan barang yang telah dijual. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan menampilkan barang yang telah terjual, total keseluruhan. Nah, kemudian script sini yaitu untuk menampilkan nama dan jumlah barang yang dijual antara 3 hingga 7 unit. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan menampilkan sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat script untuk menampilkan barang yang terjual dalam jumlah maksimal 5 unit. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, di sini juga terdapat script untuk menampilkan barang dengan jumlah penjualan paling sedikit. Jika kita eksekusi, maka hasilnya akan menjadi seperti berikut. Nah, lanjut. Kemudian di sini terdapat script untuk menampilkan jumlah barang yang dibeli dari supplier dengan ID tertentu. Di sini kita akan menampilkan dari supplier dengan ID supplier 0001. Jika kita kontrol eksekusi, maka hasilnya akan menjadi berikut. Nah, di sini terdapat script untuk menampilkan penjualan oleh karyawan tertentu oleh karyawan 0001. Script ini untuk menampilkan transaksi penjualan yang dilakukan oleh karyawan dengan ID tertentu beserta nama member dan barangnya. Jika eksekusi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu script untuk menampilkan penjualan pada tanggal tertentu. Di sini kita akan menampilkan penjualan pada 2014 bulan 10 tanggal 25. Jika kita eksekusi akan menjadi seperti ini. Ya, sekian dari saya pembuatan database Tokoku pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.